Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Liverpool versus AC Milan tersaji pada matchday pertama Liga Champions Grup B di Stadion Anfield, Kamis 16 September 2021. Laga tersebut berjalan sangat ketat. Liverpool mampu unggul duluan lewat gol bunuh diri dari Fikayo Tomori di awal babak pertama. AC Milan dapat bangkit, bisa berbalik unggul 2-1 sampai paruh pertama lewat gol Ante Rebic dan Brahim Diaz. Di babak kedua, tuan rumah yang giliran ambil momentum, 2 gol digelontorkan oleh Mohamed Salah dan Jordan Henderson, sehingga menutup laga dengan kemenangan Liverpool dengan skor 3-2. Liverpool mampu menekan AC Milan sehingga Rossoneri tidak bisa mengembangkan permainan. Tidak cuma itu, dukungan fans The Reds di Anfield sungguh jadi pemain ke-12. Hal itu diakui oleh bek kanan AC Milan David Calabria. Dia benar-benar merasakan betapa kerasnya atmosfer di Anfield. Kami di atas angin ketika mampu unggul dari Liverpool pada salah satu stadion terindah di dunia ini. Terangnya seperti dilansir dari situs resmi UEFA. Sungguh tidak mudah memainkan pertandingan di Anfield, ungkapnya. Hasil tersebut membuat Liverpool sementara memuncaki grup B Liga Champions dengan raihan 3 poin, disusul oleh Atletico dan Porto masing-masing 1 poin serta AC Milan 0 poin. Kami puas dengan performa tim, mengingat Milan sudah lama tidak berlaga di Liga Champions, tutupnya. AC Milan tumbang melawan Liverpool di matchday pertama Liga Champions. Perasaan Ismail Bennacer pun saat ini campur aduk. Liverpool versus AC Milan bertemu di Anfield pada matchday pertama grup B Liga Champions, Kamis 16 September 2021. Pertandingan ini menjadi debut Ismail Bennacer di kancah Liga Champions. The Reds memimpin lebih dulu lewat gol bunuh diri Fikayo Tomori di menit ke-9. AC Milan kemudian mampu comeback jalan turun minum dengan mencetak 2 gol lewat Ante Rebic di menit ke-42 dan Brahim Diaz di menit ke-44. Bertanding di depan pendukungnya sendiri, Liverpool sukses menguasai babak kedua. Milan pun tumbang di tangan tim besutan Jurgen Klopp setelah Mohamed Salah dan Jordan Henderson mencetak gol. Meski senang bisa membuat debut di Liga Champions, Bennacer tetap menyimpan kekecewaan dari hasil tersebut. Di sisi lain, pemain asal Aljazair itu tak mau larut dan memilih menatap perjalanan selanjutnya. Saya bangga telah melakukan debut Liga Champions saya. Kami kecewa, tapi kami harus melihat ke depan, jalannya masih panjang, tulis Bennacer di akun Twitter pribadinya. Hasil melawan Liverpool adalah kekalahan pertama AC Milan di musim ini. Rossoneri sebelumnya masih sempurna di Liga Italia dari 3 laga yang dilalui. AC Milan selanjutnya bertemu Juventus di ajang Liga Italia, Venezia dan Spezia menanti sebelum duel matchday kedua melawan Atletico Madrid. AC Milan siap berebut dengan sederet pesaing termasuk Inter Milan dan Juventus demi menerapkan the next Pogba dari Prancis. Bursa transfer musim panas 2021 menjadi momen super sibuk bagi AC Milan. Ya, Rossoneri melakukan belanja besar-besaran demi mengarungi musim 2021-2022 dan tampil di Liga Champions. Hal yang cukup menarik perhatian, AC Milan melalui Paolo Maldini membelanjakan dana mereka paling banyak di Prancis. Pemilik 7 gelar Liga Champions ternyata memboyong 3 pemain berpaspor Prancis, yaitu Mike Maignan dari Lille, Olivier Giroud hingga Timo Bakayoko dari Chelsea. Rupanya, hal tersebut belum memuaskan dahaga Diavolo Rosso, seperti ketagihan AC Milan mulai ancang-ancang menjaring bakat lain dari Prancis. Seperti dikutip dari Sempre Milan, kepala pemandu bakat tim Giove Moncada bersama Direktur Ricky Massara sedang membidik talenta muda Liga 1 yaitu Aurelien Tchouameni. Pemain AS Monaco itu disebut-sebut sebagai the next Pogba dan saat ini banyak klub top Eropa yang meminati jasanya. Aurelien bisa diplot menjadi pengganti Franck Kessie di masa depan. Demi melanjutkan transfer ini, AC Milan harus menggasak 2 pesaing terdekatnya yaitu Inter Milan dan Juventus apabila ingin mendatangkan pemain berusia 21 tahun tersebut di musim dingin Januari mendatang.
Aurelian menjalani debut profesional pertamanya di Bordeaux. Kala itu, timnya menekuk klub Latvia FK Ventspils di kualifikasi Liga Eropa Juli 2018. Pada 29 Januari 2020, Aurelian menandatangani kontrak 4,5 tahun dengan tim Liga 1 AS Monaco. Aurelian menceploskan 1 gol di babak playoff kualifikasi Liga Champions saat AS Monaco melawan Sparta Praha. Aurelian juga sukses mencuri perhatian Didier Deschamps. Playmaker AC Milan Brahim Diaz marah dengan kekalahan yang terjadi pada duel lawan Liverpool. Dia menilai Rossoneri memulai laga dengan cukup buruk dan gagal mengamankan 3 poin. AC Milan menjalani lawatan ke markas Liverpool pada matchday pertama grup B Liga Champions 2021-2022. Pada duel di Anfield Kamis 16 September 2021, Rossoneri kalah dengan skor 3-2 dari tuan rumah. Milan sejatinya unggul 2-1 saat babak pertama usai. Gol bunuh diri Fikayo Tomori dibalas gol Ante Rebic dan Brahim Diaz. Setelah itu Liverpool mengamankan 3 gol lewat gol Mohamed Salah dan Jordan Henderson. Brahim Diaz meyakini Milan punya peluang meraih poin. Milan sempat unggul dari Liverpool, namun Milan tidak tampil konsisten sepanjang laga yang membuat mereka kemudian harus menelan kekalahan atas Liverpool. Ya, saya pikir kami bisa menang di sini dan sekarang saya marah, ucap Brahim Diaz dikutip dari Sky Sport Italia. Saya pikir kami tidak memulai laga dengan baik, Liverpool sangat agresif, kemudian kami mengeluarkan bakat kami dan mengembalikan permainan. Sangat sulit untuk mengembalikan hasil di sini dan kami melakukannya. Terlalu buruk hasilnya, imbuh Brahim Diaz. AC Milan memang kalah, tapi performa yang ditampilkan pada duel lawan Liverpool telah menimbulkan rasa percaya diri di kalangan pemain. Sebab AC Milan tidak tampil buruk dan memberi perlawanan yang sengit. Kami adalah AC Milan dan saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami juga dapat bersaing dengan tim-tim besar, tegas Brahim Diaz. Sebuah pemandangan unik terjadi usai laga Liverpool versus AC Milan. Stefano Pioli, Paolo Maldini, Ricky Massara, dan Jurgen Klopp nampak berbincang dengan akrab. Laga Liverpool versus AC Milan berjalan dengan intensitas tinggi di lapangan. Namun usai laga, kedua tim nampak bersahabat, bahkan ada obrolan yang cukup intens antara sosok-sosok penting kedua klub begitu laga usai. Paolo Maldini dan Ricky Massara turun untuk menyambangi Jurgen Klopp. Pioli pun ikut terlibat dalam momen itu dan dia mengungkapkan apa saja yang mereka bahas. Seperti biasa kami evaluasi performa kolektif, individu dan situasi yang kami hadapi. Kalau memiliki senyum yang bagus, dia mengatakan itu adalah pertandingan yang hebat, ucap Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Sayang sekali untuk hasilnya, penting untuk memulai dengan hasil positif, kata Pioli. AC Milan memulai petualangan di fase grup Liga Champions setelah 7 tahun absen dengan kekalahan. Namun Pioli merasa anak asuhnya telah bermain cukup bagus. Dia yakin tim akan mendapatkan aura positif walau kalah. Tim termotivasi, kami mengharapkan awal yang kuat dari rival kami terlalu statis dan tidak bisa melewati tekanan mereka. Kondisi stadion, intensitas kualitas lawan membuat kami kesulitan, papar Pioli. AC Milan, kata Pioli, memulai laga dengan cukup lambat. Mereka tidak mendapatkan ritme permainan yang diinginkan pada awal laga. Liverpool memainkan permainan yang hebat terutama di 25 menit pertama, kemudian kami membalikkannya, lalu kebobolan 2 gol pada babak kedua adalah kesalahan. Ini adalah tantangan yang akan membuat kami berkembang dalam hal intensitas dan kualitas, tutup Pioli. Penggawa Liverpool Andy Robertson mengaku puas dengan hasil akhir yang diraih timnya saat menghadapi AC Milan di Liga Champions 2021-2022. The Reds menang tipis 2-3 saat menjamu Rossoneri di Stadion Anfield dini hari tadi. Meski berhasil menang, Robertson mengakui timnya mendapatkan perlawanan ketat dari tim tamu. Seperti diketahui, Liverpool memulai pertandingan dengan sangat baik. Mereka berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Trent Alexander-Arnold di menit ke-9. Akan tetapi AC Milan kemudian berhasil memberikan kejutan dengan membalikkan keadaan sebelum turun minum. Ante Rebic dan Brahim Diaz masing-masing menyumbangkan gol untuk AC Milan di babak pertama. Untungnya, kubu tuan rumah berhasil kembali fokus di babak kedua. Liverpool akhirnya berhasil mengatasi perlawanan Rossoneri dengan skor 3-2. Mohamed Salah dan Jordan Henderson masing-masing menyumbangkan 1 gol untuk timnya di babak kedua. Kami mendapatkan gol awal dan kemudian serangan hebat dari Henderson
Henderson, di babak kedua mereka tidak benar-benar memiliki peluang setelah itu dan hasil ini benar-benar menyenangkan, ujar Robertson dilansir dari laman resmi UEFA. Kami tahu betapa sulitnya Liga Champions dan betapa pentingnya memulai dengan 3 poin. Jadi ini merupakan awal yang sangat baik untuk kami, lanjutnya. Senada dengan Robertson, Jordan Henderson menjadi salah satu pahlawan kemenangan Liverpool menilai AC Milan memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan. Meski demikian, Henderson mengaku puas karena timnya berhasil bangkit dan mengamankan kemenangan. Kami masuk di babak pertama sedikit kecewa karena kami tertinggal, tetapi saya pikir para pemain bereaksi dengan sangat baik dan memulai babak kedua lagi dengan sangat baik. Tapi tidak bisa dipungkiri mereka juga memberikan tekanan berbahaya sepanjang pertandingan, ujar Henderson. AC Milan dikabarkan tengah berupaya merebut kembali kekuasaan menyusul kekhawatiran akan masa depan Frank Kessie dengan membidik perpanjangan kontrak Theo Hernandez dan Ismail Bennacer. Proses perpanjangan kontrak Kessie tampaknya telah berkembang menjadi saga yang sangat rumit bagi Rossoneri. Pasalnya, meski telah menggelar negosiasi selama berbulan-bulan, keduanya tak kunjung mencapai kesepakatan soal pembaruan kerjasama baru. Kasus tersebut menjadi bahan renungan bagi raksasa Serie A tersebut untuk tak mengulang hal yang sama ke depannya. Menurut kabar dari Milan News, manajemen telah melirik kontrak Hernandez dan Bennacer. Masa tinggal keduanya akan berakhir pada 2024 mendatang dan saat ini tergolong mendapat gaji rendah meski dengan peran penting mereka dalam proyek klub. Karena masih ada 3 tahun tersisa dalam kontrak masing-masing, seharusnya Diavolo tak perlu tergesa-gesa dalam negosiasi pembaruan kerjasama. Namun saga Kessie plus pengalaman masa lalu pada Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu membuat semuanya menjadi masuk akal bagi manajemen mulai mempertimbangkan perpanjangan masa tinggal bek kiri dan gelandang andalan mereka tersebut hingga 2026. Jika AC Milan benar-benar menggelar negosiasi perpanjangan kontrak, mereka akan memiliki kekuatan ekonomi baru untuk mengendalikan Hernandez dan Bennacer. Selain itu, ada faktor lain yang perlu diperhatikan manajemen ini, yakni klausul pelepasan 50 juta euro atau sekitar 800 miliar yang berlaku bagi klub luar negeri pada kerjasama mereka dengan pemain internasional Aljazair. Big match Liga Italia Serie A antara AC Milan versus Lazio di Stadion San Siro sempat diwarnai ketegangan hingga berujung kartu merah untuk Maurizio Sarri. Nasib apes menimpa pelatih Lazio Maurizio Sarri setelah dikalahkan AC Milan dengan skor 0-2. Sudah kalah, Maurizio Sarri juga harus mendapatkan hukuman kartu merah dari wasit setelah pertandingan AC Milan versus Lazio berakhir. Ketegangan itu terjadi di depan fans Lazio. Terlihat Maurizio Sarri mengamuk marah-marah sembari masuk lapangan. Aksi tersebut sempat mengundang perhatian penyerang gaib AC Milan Zlatan Ibrahimovic yang kemudian menghampiri Maurizio Sarri. Staf pelatih Lazio juga terlihat melerai adu fisik antara Maurizio Sarri dengan seorang pemain AC Milan. Insiden itu tak luput dari perhatian wasit Daniel Civi. Alhasil, pengadilan lapangan itu langsung mengeluarkan kartu merah ke Maurizio Sarri. Meskipun kamera sempat menyoroti Zlatan Ibrahimovic yang terlihat tegang dan menghampiri kerumunan, belakangan terungkap duduk perkara yang membuat pelatih Maurizio Sarri mengamuk. Tidak ada hal yang khusus, ucap Maurizio Sarri dikutip dari Football Italia. Anak muda itu membuat isyarat yang tidak boleh Anda lakukan pada orang yang lebih tua dan Zlatan Ibrahimovic kemudian menenangkan semuanya. Hal-hal seperti ini terjadi di lapangan, lanjut Maurizio Sarri. Usut punya usut, pelatih Lazio itu tersinggung dengan aksi pemain muda AC Milan Alexis Saelemaekers yang dianggap berlebihan setelah wasit meniupkan peluit panjang. Menurut Chance, Maurizio Sarri meminta lebih banyak rasa hormat dari pemain berusia 22 tahun itu. Di laga tersebut, AC Milan berhasil menumbangkan Lazio lewat gol Rafael Leao dan Zlatan Ibrahimovic. Kemenangan tersebut membuat AC Milan meraih hasil sempurna dari 3 pertandingan pembuka Serie A musim ini. Sementara Lazio cuma mengemas 6 poin. Selanjutnya Lazio akan menghadapi Galatasaray dalam pertandingan pembuka Liga Eropa pada hari Kamis. Setelah itu, Ciro Immobile dan kawan-kawan bakal menjamu Cagliari di Stadion Olimpico minggu depan.